Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Dul kundul kundul kucrut. Iki mik model opo? Nah, saya dibelikan suami, jadi makasih cinta kayak gitu ya kan. Hari ini saya sangat bahagia sekali. Saya juga masih ingin membahas-bahas tentang TKW ya. Karena saya kan meskipun mantan TKW, tidak semua apa yang experience saya di sana itu saya tahu. Saya nggak ngerti, apalagi ngomong no masalah tentang gaji. Kemarin saya bikin video itu tentang gaji Arab ya. Dan itu kan tergantung yang cerita ya pemirsa. Jadinya kan nggak kesemuahan keseluruhan gaji itu sekian. Ya kayak contohnya di Hong Kong juga standarnya berapa. Saya kan cuma tanya standarnya saja. Tapi kalau yang lebih berarti ada tambahan dari majikan kan tergantung kan itu namanya tips atau anggap saja tambahan kayak gitu. Tapi untuk saya sarankan untuk kali ini jangan ikut-ikutan sampean cariin buku ya. Karena menghitung gaji orang lain itu nggak baik. Mendingan hitunglah gaji kalian sendiri. Tapi ini karena konten, ya kan, untuk pengetahuan saja. Jadi saya siapkan buku untuk menceritakan isi dari buku tersebut. Ya, ini saya cari informasi dari komentar Mbak E. Makasih ya tadi ya Mbak E yang bekerja di Taiwan, Mas, ngomong no masalah gaji dan menceritakan tentang gajinya beliau kayak gitu kan. Gaji standar untuk 2021 untuk saat ini itu kira-kira 17 sampai enggak sampai berapa, terserah nanti ya. Kalau yang 17 mbok ya sampai 30 ya terserah majikan ya dulu ya. Jadi makanya kalau jadi orang apalagi posisi di Indonesia, jangan sok kepo-kepo gajinya mereka berapa karena kan tuas otak kita nanti remek ya kan. Biasanya lah ngono adul ya. Dia bilang gajinya nang luar negeri akeh kayak gitu. Mosok sing dikirim nang Indonesia sakmene. Ah, dasar wong gak ngerti ya kan. Hidup di luar negeri juga mahal dulu ya. Oke. Untuk pengetahuan lanjut saja, Nje. Ini saya baru tahu bahwa di Taiwan itu ada juga pembayaran sing di luar dari pengetahuan saya di Hong Kong. Kalau di Hong Kong itu kan gaji itu bersih semua pemirsa. Jadi 4.610 itu bersih semua. Nggak tahu sekarang tahun 2021 ada kenaikan gaji enggak. Kalau saya selalu mendoakan untuk semuanya saja. Para TKI, TKW, PMI, art semuanya. Semoga kalian semua dapat satu, majikan yang baik. Dua, majikan yang loman ngasih gaji banyak. Enggak, biar pulang bawa duit banyak ya. Setelah bawa uang banyak, jangan sombong dulu. Oke. Nah, yang saya belum tahu bahwa di Taiwan itu diharuskan membayar ARC. Dan kemarin saya sempat viralkan video dari saya sendiri punya statement bahwa saya menolak surat kewalian kayak gitu ya kan. Kemarin itu sempat dibahas sama BPJS. Ternyata di Taiwan itu juga bayar BPJS seumur mereka ada di Taiwan. Berapakah biaya BPJS itu? Nah, yang kalau dulu misalnya kayak 2016 zaman dulu itu sekitar kayak tau BPJS itu bayarnya per bulan itu sekitar 275 NT. Sekarang sudah naik ya pemirsa. Kalau naiknya banyak saya nggak tahu ya. 372. Nah, bagi mbak-mbak yang ada di Taiwan, monggo sumonggo. Ini tergantung sama agent ya. Itu biasanya BPJS-nya berapa kayak gitu. Kalau ditotalkan di Indonesia, 1 NT-nya itu 500 rupiah, itu dikalikan 372 kayak gitu ya kan BPJS-nya mereka. Yang lucunya lagi di Hong Kong nggak usah bayar BPJS sayang. Ya, asuransi jiwa itu yang bayar majikan kayak gitu itu. Ya bukan ini menyamakan sih atau membedakan enggak, saya baru tahu saja kayak gitu. Jadi pengalaman tahu saya. Saya selama ini enggak tahu. Yang saya tahu saya dengar-dengar bahwa di Taiwan harus bayar BPJS kayak gitu ya. Sama ARC. Nah, ARC ini ternyata umpamane lek bahasa saya elek-elek iki koyo pajak tahunan. Jadi mereka di sana itu harus bayar pajak tahunan kayak gitu. Ya sebesar banyak loh. Kok per tahunan sih? ARC itu tahunan selama 3 tahun bayarnya 3.000 NT. Itu monggo kalau saya salah monggo dikomentari kayak gitu ya kan. Ya. Itu setiap ganti majikan itu harus bayar ARC sebesar 3.000 NT kayak gitu selama 3 tahun karena mereka kontraknya 3 tahun. Kalau di Hongkong kan 2 tahun, Singapura 2 tahun kayak gitu ya kan.
Ini kalau di Malaysia nggak tahu ini perlu bayar apa saja ya, itu perbedaannya jauh banget ya. Gaji itu sekitar 17.000, 18.000 ya, NT ya kan. Terus kemudian ini ada potongan gajinya lah. Ini di lemburan pertama itu kalian akan mendapatkan kira-kira uang sebesar 2.300 minimal ya kan. Aku tanya ya, uang lemburan itu seperti apa? Kalau art kan biasanya kalau Hongkong kan tiap minggunya kita dapat libur ya kan. Kalau lemburan diganti uang sebesar kira-kira 280.000 lah kayak gitu ya kan. Tapi kalau di Taiwan mereka kan nggak libur selama 4 hari, 4 kali dalam 1 bulan atau 5 kali itu dihitung lembur. Jadi lemburannya itu kira-kira ditambahi lagi 2.300 itu minimal. Ono sing 3.000, ono sing 4.000 itu tergantung majikannya ya. Oke, jadi Mbak berapa sih gajinya Taiwan yang sesungguhnya? Gaji Taiwan yaitu 17.000 sampai 18.000 itu ke atas ya, tergantung majikan lagi. Terus awal bulan wong-wong kan ngomong ngitungnya ya kan, kamu dek kono 3 tahun. Ya, misalnya di 18.000 dikalikan 3 tahun udah berapa kayak gitulah. Utek mudal Mbak. Utek mudal Mbak. Ngitung nggak pakai otak ya, pakai dengkul apa ya. Jadi kesimpulannya itu kita masih bahasa Hongkong ini potongan gaji sayang. Loh kenapa kok dapat potongan gaji? Lah kita ke PT ya gak gratisan, PJTKI gak mau gratisi kita. Meskipun kita mangane mung bonces ya kayak gitu ya kan. Tapi kita diwajibkan untuk membayar utang kita. Anggap ini kita itu utang. Merono iki kita kesini tuh gratisan. Tadi numpak pesawat, sing biaya paspor dan bengek itu kan kita harus diwajibkan membayar dengan cara potongan gaji berapa bulan. Kalau setahu saya di Hongkong dulu saya 7 bulan rek. Ya kan 3.000 kali 7 bulan buset ya kan total 21 ya kan 21.000 itu kalau ditotalkan sekarang itu aja hampir 40 ya. Berapa kayak itu 35 ke atas dikit kayak gitu ya kan juta. Mbok kira. Jadi kalau Taiwan itu biasanya 9 bulan ya Mbak ya. Ya, jadi potongan gaji kalau di sana itu 6.100 NT itu minimal ya. Itu sebanyak 9 bulan kayak gitu ya kan. Terus lucunya meneh per bulannya itu dipotong gaji juga untuk bayar agensi. Bener, agensi saya bayar ya. Kalau di Hongkong agensi sudah masuk majikan udah gratis semua tuh, nggak usah bayar agensi kalau potongan gajinya sudah selesai kayak gitu ya kan. Potong agensi itu setiap bulannya CC Taiwan harus membayar 1.800 untuk tahun pertama, iya dah. Lah itu tadi 6.100 plus ditambah 1.800 kira-kira piro ya? Ya wis hitungan dhewe kayak gitu ya kan. Ya duit juga Rek ya. Duit juga ya. Terus itu di tahun pertama, tahun kedua 1.700 per bulan. Terus 3 tahun 1.500 dan seterusnya. Ini berarti per bulannya ini CC Taiwan itu diambil suruh bayar agent 1.800 per bulan lah 10 bulan aja sudah 18.000 1 bulan gaji dulu. Terus kemudian ditambah 2 bulan lagi kayak gitu kan 3.200. Ya lumayan kan. Agensi bayar, potongan gaji bayar, ARC bayar, askesnya bayar. Lah ini potongan banyak sekali loh. Ya, CC Taiwan. Ngapunten nih aku baru tahu. Ternyata CC Taiwan itu apa-apa bayar loh, Rek. Iya kan? Kalau di Hongkong, agensi kalau sudah potongan gaji sudah selewat nggak usah bayar apa-apa. 2, nggak ada yang namanya ARC. 3, nggak ada yang namanya askes atau BPJS. Iya kan? Cukup potongan gaji saja. Kalau ganti majikan mereka gratis sih. Cuman bayar ARC ya 3.000 ya. Lek aku mikir ARC bayar 3.000 itu berarti ya itu tadi Rek. Piye lek ngarani? Pajaknya kita setahun di sana 1.000. Jadi kalau kontrak 3 tahun berarti 3.000 kayak gitu kan. Kok aneh ya? Bayar ARC, ada ARC-nya.
Pak, makanya kemarin TKW Hong Kong kok memperjuangkan TKW Taiwan untuk di-free-kan dalam membayar BPJS. BPJS itu belum bayar, kayak gak kena, tidak bisa dicairkan lek gak misalnya ada kecelakaan. Nah, bondo nyawa dhisik baru mendapatkan duitnya itu. Tapi di sana itu ada uang cuti tahunan ya, Mbak ya. Dapat uang cuti tahunan 4.200 itu totalnya, misalnya kalau kalau apa itu 1 tahunnya kalian dikasih 7 hari berarti 600 kali 7 kayak gitu ya, jadi 4.200 kayak gitu ya kan. Kalau bisa diambil tahunan, bisa diambil 3 tahun sekali. Kalau 3 tahun sekali ambilnya ya 600 kali 21 ya kan, 7 kali 3 kan 3 tahun kan. Itu ya rolas 1.600, 12.600. Jadi kesimpulannya gaji Taiwan itu misalnya ya, aku ngomong minimnya saja 18.000 ya kan, dipotong bulanannya ya. Potong gaji selama 9 bulan iki kalkulator seharusnya saya ada pemirsa. Goblok ya nggak ada kalkulatornya. Ini kita ngomong no lepas dari 9 bulan saja ya. Ya, di bulan ke-10 saja ya. Soalnya ini kalau bayar 6.100 ini kan sudah memang kewajiban ya. Cuman kalau bayar agensi ini aku baru tahu. Jadi misalnya sebulan tuh gaji 18.000, dipotong ARC-nya di saat kan bagian depan 3.000 sudah bayar misalnya. Ini kan 1.000 lah, 1.000 dibagi 12 kayak gitu kan. Ini per bulannya angel lho rek. Salah 18.000 dipotong 1.800, potong lagi BPJS 372. Terus kemudian ARC-nya per bulan per tahunnya 1.000. Ya kira-kira Mbak berarti bener gajinya TKW Taiwan itu cuma 8.600.000-an, sekisarnya sekian. Sekisar sekian, 8.600.000. 8.600.000 ini aja belum dipotong ini itu ya kan. Saya tanya temen aku, ya tergantung Mbak, kalau sampan itu kerjanya di Bobo atau di art kayak gitu loh. Apa bedanya sih saya? Ya beda, ternyata kerjanya jaga Bobo itu ada di rumah sakit, tapi kalau pulang ya kalau lihat ini kotor ya dibersihkan kayak gitu kan. Gajinya sama? Enggak sama. Ya itu tadi, kalau standarnya ya 18.000 kayak gitu. Tapi kalau pabrik Mbak, pabrik itu minimal 24.000 ya kan. Tapi kan pabrik laki-laki kebanyakan. Ada sih cewek pabrik ya. Cuman ya itu nanti kita akan tanyakan kepada gajinya pabrik. Jadi kita kan fokus gajinya BMI Taiwan ya. 8.600.000 itu minimal. Bisa jadi 10 juta kan kita nggak tahu, majikan ngasih kita. Makanya saya selalu mendoakan sampean, semoga sampean itu mendapatkan majikan yang baik dan mendapatkan hak ya sampean kayak gitu, misalnya ya dapat bonus banyak lah kayak gitu ya kan. Kalau aku gak ngomong kita, aku ngomong saya itu nelongso sama orang-orang CCCTKW karena saya memang dulu itu juga soro kayak gitu. Mungkin Mbak ada yang jauh lebih susah dibanding saya. Ojo mau mikir gaji netok 8 juta. Tetapi kalian nggak tahu dalam 8 juta itu untuk apa saja. Beda manusia, beda padahal gajinya sama ya kan. Podo-podo gajine kok yang satu ada rumah, yang satunya 10 tahun nggak ada rumah. Gaji boleh sama saya. Tapi kebutuhan itu yang beda. Nah, kalian juga harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya kan kebutuhan orang beda-beda, saya. Contoh nih, sampan masih punya saudara, masih punya kakek nenek, kan belum tentu orang lain juga masih punya saudara. Belum tentu mereka itu punya orang tua. Siapa tahu orang tua mereka sakit, uangnya kemana? Uangnya buat biaya rumah sakit. Mereka kenapa kok aku nggak tahu? Lah mosok katene nglebokno wong tuane nang rumah sakit biayane koar-koar. Aku sing biayai kayak gitu kan ya nggak mungkin. Kayak adik sekolah, seperti saya dulu kan juga biayai adik saya sekolah kan kayak gitu kan. Kenapa sampai 10 tahun aku nggak ada rumah kayak gitu kan. Aku sing biayai sekolah ya, aku sing biasa iki, aku sing ya nggak mungkin toh.
rek kayak gitu ya. Jadi kita kalau lihat TKW itu jangan lihat oh arek iku punya duit banyak atau punya rumah sekarang udah sukses. Satunya lagi arek iki udah berpuluh tahun kondisi itu nggak dapat apa-apa. Itu beda lagi sayangku. Karena apa? Beda kebutuhan dan juga beda keperluan, beda nasib. Harus difikirkan pertimbangan seperti itu. Kalau misalnya TKW itu kok gak sukses sih, utangnya malah sak tumpuk. Saya tidak bisa ngejudge orang itu. Dikarenakan setiap orang so pengerti dia utang diapusi kancane. So pengerti dene utang buat dulur-dulure saudara-saudara nih. Siapa ngerti dene utang juga buat buta anak sing sakit. Butah wong tuwane sing kayak diabetes, jantung itu kan berkepanjangan. Apalagi seperti temen aku dulu bertahun-tahun di Hong Kong tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan orang tuanya sakit kanker. Duitnya buat cuci darah, buat apa itu saluran pernapasan, buat apa itu biaya semua say. Ya kan? Duitnya yuk habis nampak ini perobatan itu. Kalau kalian ngejudge orang ini itu kalian bantu kah? Kan enggak. Tadi nih, maka dari situ mohon yang nonton ini enggak usah bawa ini, apalagi bagi orang-orang yang kepo bawa buku nyateti nyateti gajine tanggane sing dadi TKW kayak gitu ya. Karena balik lagi kebutuhan kita beda-beda. Nggih. Itu saja yang sudah saya ketahui bahwa perbedaan antara Hong Kong sama Taiwan jauh lebih gimana ya. Saya berharap ini nggak ada lagi ARC, saya berharap nggak ada lagi BPJS. Mbak BPJS kan juga untuk kepentingan apa itu CC atau Koko yang ada di sana kan. Ya iya BPJS ini, tapi kan kalau sakit biasa juga nggak bisa dipakai ini. Kalau di Hong Kong kan BPJS sudah bayar sama majikan ya. Dan saya harap ini BPJS dicoret dari Nune CC ini meskipun ini cuma 372 ini juga duit saya. Kayak gitu loh. Ya kan? Tanpa ada satunya pun nggak jadi duit nih. Ya kan? Nih kalau di Hong Kong kan dibayarin sama majikan. Jadi sakit flu dan bengek kalau ke dokter juga bisa dipakai BPJS meskipun tambahan duitnya majikan kayak gitu. Ini BPJS ini kayaknya nggak bisa dicairkan kalau sakitnya ringan-ringan. Kepalaku pusing, awakku greges. Nampaknya ini puskesmas Taiwan masih belum bisa dipakai nih. Kalau hilang jarinya, hilang entah hilang kepalanya aja sampai baru bisa dikeluarkan nih BPJS. Kan kasihan. Ngapain bayar BPJS kalau di sana nggak bisa dipakai untuk apa jadi kepentingan kita kayak gitu loh. Lah menurut aku sih bener Mbak TKW Hong Kong. Semoga saja BPJS dicoreng. Jadi kasihan mbak biar nggak usah bayar kan. Nah terus agensi tahunan apa per bulannya ini. Bulan pertama 1.800 iki. Semoga saja CCTKW udah bersih nggak usah bayari agensi. Karena menurut saya agensi kan sudah ambil dari yang tadi saya ngomong potongan gaji. Ya kan? Kita kan pahlawan devisa. Kita kan di sana juga visa kita dan bengek kita kan udah bayar kayak gitu loh. Ya kan? Udah bayar dan agensi pun sudah dibayar majikan. Majikan ngambil kita nggak gratis loh. Majikan bayar loh dan habis banyak loh. Dan saya harap agensi di sana seperti agensi di Hong Kong. Nggak ono sing bayar bulanan 1.800, 1.700 atau 1.500. Aku nggak ngerti, nggak paham kenapa harus bayar agensi. Ya kalau di sana itu harus bayar Mbak supaya apa kalau ada apa-apa ditolong. Iya. Tapi kan nggak harus segitunya rek, apa pembayar mesake cece nih bayaran misalnya 8,5 juta mbak cukup isak mendridil akai ujung-ujungnya 7 juta bayarannya. 7 juta, 6 juta bisa jadi apalagi di tahun pertama beyo. Habislah uang mereka, kasihan nah. Ya kan? Ini apa iki no ARC BPJS bayar agensi per bulan nih buset kayak gitu kan. Nggak paham aku, kasihan cicinya gaji titik men lah. Kayak gitu. Meskipun saya tahu ternyata di Arab seperti kemarin meskipun nggak sama gajinya tapi memang terbilang murah sayangku. Lek gajinya 4 juta atau 5 juta kayak gitu loh. Itu murah banget sebagai art ya. Tapi tergantung lagi balik lagi memang ketentuan dari negara tujuan masing-masing. Yang perkara ini aku kok sawangan piye neng hatiku rasanya ya kan. Ternyata saya bersyukur saya ada di Hong Kong ya. Ini saya juga penasaran tentang TKW yang ada di Turki, TKW juga ya ada yang di Korea, Jepang kayak gitu kan, ada yang di Australia, di Kanada kayak gitu kan, itu gajinya berapa? Ya kak popo kita kan kepo-kepo masalah gajinya orang, yang penting tak tutuno dalam gaji yang besar punya resiko yang besar kayak gitu kan.
Ya iki gak karu-karuan. Bayar opo yang dibayar? Dikirani enak bae kita ya kerja di sono bludus langsung gajian nih. Gundul botak kayak gitu ya kan. Nggih pun semoga saja bisa jadi perhatian pengertian kalian agar tidak ngitungi gaji nih TKW saja. Jadi TKW itu harus bayar ini dan itu ya. Semoga saja tangga-tanggane nggak melok usil setahun nih ngitungnya. Gaji 8 juta setahun piro, 2 tahun piro, 3 tahun piro, halah halah halah. Balik lagi kebutuhan seseorang beda-beda. Meskipun semoga jadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sukses, sehat selalu, lancar rezekinya, barokah hidupnya. Ya, diridhai Allah setiap langkah. Amin. Assalamualaikum.